Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sekarang saya akan membahas tentang priority penjadwalan. Priority penjadwalan merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Priority penjadwalan ini memiliki dua cara. Yang pertama adalah priority preemptif. Priority preemptif adalah jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU akan dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Yang kedua adalah priority non preemptive. Adalah proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi diletakkan di dalam queue atau mengantri. Dan di sini saya mempunyai contoh soal priority preemptive, yaitu kita mempunyai tiga proses. Yaitu proses pertama saya tandai dengan warna pink. Saya tandai dengan warna pink dengan waktu kedatangan 0, memiliki prioritas ketiga, dan burst time. Burst time di sini yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses hingga selesai dieksekusi. Membutuhkan waktu 6 jam. Jam ini contoh aja. Proses kedua saya lambangkan dengan warna biru. Waktu kedatangan di waktu ketiga memiliki prioritas pertama, dan burst time yang dibutuhkan ada 8 jam. Yang ketiga adalah proses ketiga, saya tandai dengan warna orange. Datang di waktu kelima, memiliki prioritas kedua dan membutuhkan burst time 7 jam. Sekarang kita akan menjalankan proses pertama dulu. Proses pertama datang di waktu ke-0, di waktu ke-0 dan di waktu ketiga proses kedua datang. Karena proses kedua adalah prioritas tertinggi, yaitu prioritas pertama, maka proses ke-1 akan dihentikan dan kita akan menjalankan proses kedua. Setelah di waktu kelima proses ketiga datang, maka proses ketiga datang dengan prioritas kedua, maka kita tetap menjalankan proses kedua daripada proses ketiga. Setelah proses kedua selesai, karena prioritas kedua ada di proses ketiga, maka kita akan menjalankan proses ketiga. Proses ketiga sampai kelihatan enggak? Kelihatan. Setelah proses ketiga udah dijalankan, maka kita akan melanjutkan dari proses pertama tersebut. Nah, setelah itu kita lihat kita mengisi competition time atau
waktu selesainya. Waktu selesai proses pertama ada di waktu 21, proses kedua ada di waktu ke-11, proses ketiga ada di waktu 18. Selanjutnya kita akan menentukan turnaround time dengan rumus CT dikurangi dengan AT. 21 dikurangi 021, 11 dikurangi 3 sama dengan 8, 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Oh ya, turnaround time itu adalah waktu yang dibutuhkan proses dari awal eksekusi hingga selesai. Selanjutnya adalah waktu tunggunya. Waktu tunggunya itu memiliki rumus AT dikurangi dengan BT. 21 dikurangi 6 sama dengan 15, 8 dikurangi 80, 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Setelah itu kita akan menghitung rata-ratanya. Jumlah ini semua dibagi jumlah datanya. 21 ditambah 8 ditambah 13, 21, 13. Ini adalah 7. Waiting time-nya 14. Maka rata-rata dari turnaround adalah 7. Jadi rata-rata dari turnaround time-nya adalah 7 jam dan waiting time-nya adalah 18 jam. Selanjutnya adalah contoh soal dari priority non preemptive dengan soal yang sama dengan data yang sama. Langsung saja kita jalankan prosesnya. Di sini ada P1. P1 kita jalankan hingga di waktu ketiga. Karena di waktu ketiga ini P2 datang di waktu ketiga ini, karena ini non preemptive yang datanya tidak boleh diganggu untuk yang baru datang, maka dilanjutkan sampai ke 6. Oh ya, dan di waktu kelima ini P3 datangnya, jadi nggak bisa diganggu gugat. Selanjutnya dijalankan pada program dan proses kedua. Proses keduanya kita jalankan ada 8. Kemudian kita jalankan kembali proses ketiga. Kelihatan ya, kita jalankan sampai di 21 ini. Dan karena ini juga priority non preemptive, maka
data yang pertama harus dijalankan prosesnya. Apabila ada yang datang di waktu antara itu tidak boleh diganggu gugat, maka ia harus menunggu sehingga selesai. Sekarang kita hitung competition time-nya, kita tulis. Hitung sama turnaround time-nya, CT dikurangi AT, itu ada 11, 16. Waiting time-nya juga sama yang kayak yang preemptif, TAT dikurangi BT. Kita hitung rata-rata dari turnaround time di jumlah ini, di jumlah hasilnya, kemudian dibagi banyaknya data. 11. Jadi non preemptive ini dari rata-rata turnaround time-nya adalah 11 jam dan waiting time-nya adalah 4 jam. Sekian dari penjelasan saya. Kesalahan dan keliruannya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.